Polda Jabar kelar prarekonstruksi kasus Vina Cirebon disambut teriakan Peggy tak bersalah. Kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Ada 11 DPO. Nah, terus polisi dicecer lah sama pihak-pihak. Kok kenapa yang 3 lagi atau sekian lagi sisanya ini kan sudah menjalani hukuman, kok masih tersisa? Nah, terus kemudian ditangkap, benar dong. Jadi artinya ditangkap 1 di luar yang 8 ini. Kalau benar ditangkap 1 tambah di luar 8, benar dong polisi selama ini lengah, tidak menangkap 8 orang ini yang dihukum, 1 lagi belum atau berapa lagi belum. Terhadap tuduhan itu polisi benar harus menerima itu dituduh. Terbukti ada tersangka baru. Ya kan? Benar dong? Itu satu hal. Itu satu hal. Terus kedua, apakah orang ini benar? Sebagai itu mah apa dampaknya terhadap perkara, apakah pengaruhi hakim? Bagi penyidikan satu perkara itu tidak perlu terlalu hiruk pikuk dengan segala sorotan. Jadi jalan saja di koridor, buktikan dengan alat bukti yang kuat supaya itu benar-benar ada bukti bahwa itu adalah terlibat pelaku. Kita harus lepaskan, oh ini ada karena ada pengakuan dari narapidana, terus dia sadar dan sebelum ada mencabut. Itu semua boleh baru bukti permulaan. Tetapi ketika untuk di cross check, disitulah kebenaran material harus muncul. Jadi yang mau saya katakan, mau sampai kapan kita biarkan negeri seperti ini? Kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan mereka itu jago menanyakan kepada tersangka lain, tetapi tidak jago menanyakan diri sendiri. Ini loh yang saya maksudkan kemunafikan itu, gitu. Betul. Nah, kita tidak mau negara ini kelola dengan cara-cara munafik. Oke lah, orang-orang ini, korban-korban ini tidak berdaya. Mereka ini hanya bisa berdoa kepada Elohim atau kepada Tuhannya. Tetapi kita sebagai penegak hukum, mau kita biarkan sampai kapan? Model-model penegakan hukum pemerasan seperti ini, saya tidak ikhlas. Saya lebih baik mati daripada hidup melihat seperti ini. Saya tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas dan batin menonton kejadian-kejadian seperti ini. Apa yang ada dalam otak dia? Penyidik itu harus mempunyai keyakinan, sama seperti hakim, bahwa inilah tersangkanya, barulah dia ditetapkan jadi tersangka. Karena sebelumnya itu dia belum tersangka, baru diduga. Tapi ketika sudah dihadirkan 2 alat bukti, nah apa itu pertanyaan tadi? Apakah itu nanti akan membingungkan? Publik sudah jelas dibingungkan, ya kan? Dibilang itu sudah 8 orang, ternyata ada 1 lagi. Itu udah jelas polisi salah lah. Ya, terlambat, salahnya terlambat. Disitulah maka polisi disekolahkan. Bukan disekolahkan teknik menyidik, tapi juga harus memperhatikan opini masyarakat tanpa meninggalkan sistem pembuktian yang benar. Karena itulah polisi kita. Di rancamannya di kota apa? Kota Bandung rancamannya. Di kota Bandung. Rancamannya di Cirebon ya? Bukan, bosnya namanya Pak Aceng, Bapak Aceng. Setelah beli makanan sampai pagi Anda berada di situ? Bener, ada di situ kerja sama saya. Kerja apa, Mas? Kerja kuli, Mbak, bangunan. Kerja kuli sama saya, sama nguli. Sama Peggy juga? Iya, bener, sama Peggy juga, sama Robi. Kalau tukangnya Pak Arman sama Pak Rudi, tukangnya. Berapa lama di situ di Bandung waktu itu kerja? Ya, di Bandung itu awal Agustus, pulangnya akhir Desember. Awal Agustus, pulangnya akhir Desember. Akhir Desember. Sementara itu 2016 ya? Iya. Di antara itu nggak ada pulang ke Cirebon sama sekali atau keluar kota atau meninggalkan kota Bandung? Enggak. Yang seingat Anda? Seingat saya awal Agustus terus pulangnya Desember. Desember? Iya, akhir Desember. Kerja proyeknya ada berapa lama di situ? Kelar 5 bulan. 5 bulan. Jadi nggak bisa pulang pun nggak bisa pulang. Si Peggy sendiri anaknya gimana menurut Mas Ibnu? Anaknya baik, Mbak, baik dan sopan. Terus sholat terus.
Terus sama orang tua jadi tulang punggung orang tua. Jadi ngebantu kerja buat orang tua. Gelaran prarekonstruksi yang digelar tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar atas kasus Vina dan Eki pada Rabu 29 Mei 2024 malam masih menarik untuk dibahas. Hal itu terlebih ratusan warga yang hadir menyaksikan beberapa kali meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini tertangkap, Peggy Setiawan, dengan seruan tidak bersalah. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon, hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Sebelumnya tim penyidik Polda Jabar dibantu Polres Cirebon Kota menggelegar prarekonstruksi di beberapa lokasi pada Rabu malam. Sejumlah mobil kepolisian dan tim Inavis tiba di lokasi kejadian pada pukul 19.40. Lokasi pertama prarekonstruksi ini diadakan di depan SMPN 11 Cirebon, Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ratusan warga sudah menunggu di lokasi sebelum rombongan kepolisian tiba. Setibanya di lokasi, mobil kepolisian berhenti tepat di depan SMPN 11. Petugas terlihat berkoordinasi untuk memastikan pelaksanaan prarekonstruksi berjalan lancar. Rombongan kemudian bergerak menuju ke depan MAN 2 Cirebon yang bersebelahan dengan SMPN 11 dan kembali ke lokasi awal sebelum menuju Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, tepat ditemukannya Vina dan Eki. Di Jembatan Talun, petugas melakukan penyemprotan cat untuk menggambarkan posisi tubuh korban yang tergeletak. Pelaksanaan ini berlangsung sekitar 30 menit di lokasi utama di Gang Bakti 1, Kampung Karya Bakti, Kelurahan Karya Mulya, Kota Cirebon. Telah dipasang garis polisi dan dijaga beberapa personel kepolisian. Prosedur prarekonstruksi ini menarik perhatian warga sekitar yang penasaran dan memadati area di sekitar lokasi. Prarekonstruksi selesai sekitar pukul 21.30. Keluarga Peggy Setiawan termasuk Ibunda dan dua adiknya turut hadir bersama kuasa hukum mereka, Sugianti, Iriani, dan Tony RM. Berikut lokasi-lokasi yang menjadi titik prarekonstruksi dalam kasus Vina dan Eki oleh Polda Jabar, antara lain dengan adanya prarekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kejadian pembunuhan tersebut dan membantu proses penyidikan lebih lanjut.